Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah, the Almighty, and then salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okay, my students, today we are going to study about short functional text in English. The material here it's about notice. Okay, apa yang akan kita pelajari nanti di dalam short functional text mengenai notice ini? Yang pertama di sini adalah mengenai the definition of notice, and then yang berikutnya social functions of notice. Kemudian baru masuk kita yang berikutnya mengenai generic structure di dalam, of course, short functional text notice, ya. Kemudian setelah generic structure kita akan mempelajari yang namanya language feeders. Kemudian of course yang terakhir adalah mengenai example of notice, ya. Kesemuanya ini nanti akan kita pelajari di dalam next slide atau slide yang berikutnya. You can see the picture ada di sini, the first picture, and then the second, and then the third picture. Tetap semangat di dalam belajar. Oke, ini semuanya nanti akan kita pelajari. Oke, now we go to the next slide. Untuk slide yang ini, the definition of notice, ya, ada di sini definisinya. Notice is a brief and simple information that is addressed to the public. Biasanya ini untuk definisinya ini adalah satu teks yang sangat sederhana dan mudah dipahami, dan biasanya ini digunakan untuk petunjuk-petunjuk yang ada di public place, itu ya. Biasanya ada di tempat-tempat umum yang kita gunakan untuk daripada teks notice itu sendiri. Nah, inilah dia sebagai definisi daripada text notice. Ini yang pertama, kemudian ada yang kedua, must be easy, harus mudah untuk dipahami. Ya, biasanya itu kan kalau di publik itu cuma singkat aja. Kalau kita masuk misalnya ke plaza atau mall, cuma ada tulisan enter atau dia exit dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk di dalam text notice itu biasanya, ya. Oke, baru masuk kita untuk yang slide berikut. Untuk slide yang ini kita akan belajar dulu, atau Bapak sampaikan ya maksudnya di sini, fungsi sosial daripada text notice. Apa yang menjadi fungsi sosialnya ketika kita mempelajari yang namanya text notice? Ada beberapa fungsi sosial di sini. Yang pertama, untuk memberikan petunjuk atau to give, ya, give direction ini, ya. Biasanya untuk memberikan satu petunjuk. Biasanya ini kan di tempat-tempat umum biasanya untuk teks notice ini, ya. Kemudian baru yang berikutnya untuk memberikan peringatan, to give warning atau to warn, ya. Itu biasanya sering kita jumpai di tempat-tempat umum, ya. Karena namanya pun dia sudah teks notice kan, peringatan ataupun istilahnya larangan atau juga petunjuk-petunjuk. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk menyatakan larangan, ya, to give prohibition atau to prohibit, ya. Itu biasanya ini yang sering ini. Misalnya jangan masuk, no enter misalnya, itu ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita jumpai nanti di dalam tempat-tempat umum. Namanya pun harus sesuai dengan apa? Kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya itu sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Berikutnya. Di sini ada namanya struktur teks ataupun generic structure yang ada kaitannya dengan text notice, ya. Struktur text notice terdiri dari, berapakah strukturnya? Ini dia. Ada yang pertama namanya adalah attention getter, yaitu ungkapan atau kalimat yang bertujuan untuk menarik perhatian. Perhatian siapa?
reader, pembaca itu ya. Biasanya menggunakan kata notice atau warning ataupun caution itu ya. Biasanya itu yang digunakan ketika kita jalan-jalan ataupun pergi ke public places ya. Kemudian apalagi yang berikutnya, struktur teks daripada teks notice itu information, yaitu informasi yang disampaikan. Tentu informasi yang disampaikan itu adalah singkat dan mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Nah itu ya, biasanya itu namanya adalah information, informasi yang bisa kita jumpai ya. Kemudian untuk yang selanjutnya C, unsur kebahasaan ataupun language feeder daripada teks notice ya. Apa saja yang menjadi unsur kebahasaannya ya, kita tengok satu persatu. Teks notice biasanya berbentuk yang pertama gambar bisa, kemudian tanda ataupun rambu-rambu. Nah, ini biasanya ya, ini yang sering kita jumpai bentuk daripada teks notice ya. Ini dia. Kemudian apalagi baru ada namanya kata ataupun frasa ya, atau frase ya, kata-kata singkat maksudnya itu biasanya satu kalimat atau paling banyak 3 kalimat lah atau 4 kalimat gitu ya. Tapi nggak pernah itu sampai bentuknya surat, tidak ya, tapi bentuknya itu adalah kalimat ataupun kata-kata yang mudah untuk dipahami. Baru yang berikutnya adalah kalimat pernyataan positif maupun negatif ya. Maksudnya itu dia perintah menggunakan kalimat positif lah di situ ya, ataupun negatif sebagai larangan ya. Positif sebagai perintah, negatif sebagai larangan. Itu dia ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat imperatif positif ataupun negatif. Kalimat perintah yang bentuknya positif ataupun negatif. Bentuknya itu adalah bisa perintah ataupun larangan. Hampir sama sebenarnya ya, kalau di atas itu sebagai pernyataan, kalau yang di bawah itu sebagai kata perintah ya. Oke, inilah dia sebagai unsur kebahasaan di dalam teks notice dalam bahasa Inggris. Oke, now we go to the next slide. Oke, ini dia caution ataupun warning ataupun prohibition. Di sini Bapak kasih beberapa contoh. Yang pertama ada namanya sebagai caution ya, wet floor ya, bahasanya lantainya itu basah. Kan ketika kita pergi ke mall atau ke tempat umum lah atau ke bandara misalnya, kan ketika kita lihat yang membersihkan di situ atau cleaning service-nya, maka dibuatnya tulisannya wet floor ya. Setelah dibersihkan ada tulisan macam gini, artinya kita harus berhati-hati gitu ya. Kemudian ada namanya children playing, berarti tempatnya untuk bermain, maksudnya itu tempat anak-anak untuk bermain, makanya harus hati-hati, tetap jadi buat di situ ya. Kalau sudah ada tulisan macam gini berarti tempat tersebut digunakan untuk bermain ya. Kemudian apa lagi? Food or drink a lot in this. Ini dia, hanya food, makanan dan minuman. Makanan dan minuman dibolehkan di mana? Di kulkas misalnya ya. Oke, ini dia. Kemudian baru ada namanya warning. Nah, ini dia contohnya warning. Kemudian ada masih warning juga, no parking. Nah itu dia, ada biasanya. Ini udah sering kita jumpai sebenarnya semuanya. Kemudian ini dia warning juga, ada 3 contoh, 3 caution contohnya. Warning ada 3 contohnya. Kemudian baru yang berikutnya, di sini ada dia prohibitionnya di sini. Kan biasa itu ini, kalau yang paling sering ini, misalnya kalau lagi sholat di masjid atau musola, ini dibuat bentuk macam gini, berarti no mobile phones. Nah itu dia ya, jangan dihidupkan lagi handphonenya kalau sudah di tempat peribadatan. Maksudnya supaya apa? Supaya khusyuk, tidak mengganggu yang lain. Nah, itu dah. Inilah dia sebagai contoh-contoh daripada caution ataupun warning ataupun prohibition di dalam teks notice itu ya, short functional text. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya.
Oke, di sini Bapak kasih contoh daripada question dan juga otomatis Bapak berikan soalnya sebagai latihan-latihan, dan ini ada sebagai contohnya aja ya untuk dipahami ketika nanti jumpa dengan soal yang bentuknya macam gini. Ananda sudah paham semuanya cara untuk menjawabnya, gitu ya. Oke, perhatikan, baca dulu questionnya, apa yang dimaksud di situ, kemudian baru ada pilihannya di bawah sini ya. Question avoid direct contact, berarti dilarang untuk langsung kontak di sini ya. Apa maksudnya? Pertanyaannya di sini adalah what should you do if you see the notice below? Maksudnya bukan below di sini ya, sorry, karena sebenarnya ini di atas. Above maksudnya di atas ya. Apa yang anda lakukan if you see, ketika kamu melihat notice tersebut? Yang pertama di sini pilihannya adalah A, you should contact the director of the company. Kemudian you should avoid the director. Kemudian you should directly do physical contact. Kemudian yang bagian D, you shouldn't do physical contact. Itu maksudnya itu ya. Nah, di sini otomatis kan namanya pun avoid, sudah dilarang. Berarti kalau dilarang, you should dan seharusnya kamu tidak, atau kamu harus, ya, kamu harus tidak maksudnya. Artinya jangan melakukan physical contact di sini, ya. Maka jawabannya adalah D. Nah, inilah dia contoh sederhananya, kan? Bisa dipahami, caution avoid direct contact, ya. Sangat sederhana pernyataannya, kalimatnya ini sangat sederhana, tetapi soalnya banyak, itu ya. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, untuk slide yang ini masih tetap dalam bentuk soal-soal yang Bapak kasih, supaya memudahkan Ananda nanti ketika jumpa dengan bentuk soal yang macam gini, Ananda sudah bisa paham dan bisa untuk menjawabnya dengan benar, ya. Notice, keep the room clean, ya. Keep the room clean, berarti bagaimana caranya supaya ruangan itu tetap bersih, ya, seperti backgroundnya yang ada di sini, ini ya backgroundnya. Ada sini backgroundnya, berarti harus tetap bersih dia, jangan berserakan, itu maksudnya ya. What does the notice mean? What does the notice mean? A, do not throw rubbish in the room. Kemudian yang B, do not sleep in the room. Kemudian sampai dia do not destroy everything in the room. Do not speak in the room. Nah, sesuaikan apa yang diminta dengan notisnya. Kalau misalkan what does the notice mean, apa tujuan ataupun maksud daripada notis tersebut, ini ya. Maksudnya itu adalah harus tetap bersih. Berarti do not throw rubbish in the room. Jangan buang sampah di ruangan ini, maksudnya itu ya. Kalau mau buang pun buang ke dustbin atau ke tempat sampah, itu maksudnya itu ya. Oke, inilah secara sederhana, mudah dipahami. Easy to understand, itu ya maksud daripada notice itu sendiri. Oke, masuk kita untuk the next slide. Oke, masih mengenai contoh daripada notice. Di sini masih bentuknya adalah soal ataupun pembahasan mengenai soal-soal yang sering muncul, baik itu di ujian bulanan, ujian semester, akhir semester, maupun dalam ujian nasional. Ini biasanya langganan yang sering kali muncul, itu ya. Warning, Jack's room, key valve, ya. Berarti ini adalah ruangan ataupun kamar daripada si Mr. Jack, itu ya. Karena di sini ada key valve, itu ya. Warning, Jack's room, key valve. What does the notice mean? Apa maksud daripada notice tersebut? Yang pertama, A, we are allowed to enter to Jack's room. Kemudian yang bagian B, we are not allowed to enter Jack's room. Kemudian yang bagian C-nya, Jack welcomes us to enter to his room. Kemudian D, Jack will be happy if we enter to his room. Nah, sesuaikan di sini.
give out di situ ya, berarti ini hanya untuk pribadinya aja ya, ruangan itu hanya untuk dia sendiri ya. Maka di sini yang benar jawabannya adalah we are not allowed, kita tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ataupun kamar daripada Mr. Jack. Nah, itu ya. Oke. Inilah dia 3 contoh yang Bapak berikan mengenai pembahasan notis di dalam bahasa Inggris yang seringkali muncul gitu ya. Semoga Ananda tetap berjaya dan tetap semangat di dalam belajar ya. Oke, setelah kita membahas 3 soal, otomatis Bapak berikan di sini, write down the example of notice and then send to my Gmail 1312@gmail.com. Nah, setelah Anda mendengarkan semuanya, buatlah contoh notice. Boleh satu-satu, satu warning, satu caution, satu prohibition, atau memang kalau memang parah kali udah nggak bisa juga, buat satu contoh aja. Yang penting sama Bapak itu Ananda paham dengan apa yang dimaksud dengan text notice ya. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, thank you, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan materi pembelajaran mengenai short functional text. Kemudian silakan di like and subscribe. Kemudian sebagai bukti nanti Ananda telah menonton ataupun menyaksikan ataupun mendengar daripada video pembelajaran ini, silakan Ananda tulis nama Ananda dan juga kelas di kolom komentarnya supaya Bapak tahu siapakah yang telah mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan. Dan akhirnya Bapak ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat di dalam belajar. Smart and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.